Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah pengantar fisika modern yang dosennya adalah Bapak Dr. Febrianto MPD. Nah, pada kelompok kami terdiri atas 3 orang. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita sebaiknya berkenalan dulu ya, walaupun kita sebenarnya udah kenal sih semuanya. Untuk sesi supaya lebih kenal lagi. Yang pertama itu adalah rekan saya Ines Korea Vera. Yang kedua itu saya sendiri yaitu Trio Mahendro Lamsat. Yang ketiga rekan saya Ramadita Melda. Oke, sebelum kita masuk ke presentasi berikutnya ke materi inti, sekilas info dulu untuk pada teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep efek fotolistrik dan Compton. Untuk materi ini kami harapkan kepada teman-teman untuk dapat memahaminya supaya tidak ada keraguan nantinya. Selamat belajar dan stay tune. Oke. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama adalah konsep efek fotolistrik, yang kedua penerapan konsep efek fotolistrik, yang ketiga konsep efek Compton, yang keempat adalah penerapan konsep efek Compton. Nah, untuk materi pertama mengenai tentang konsep efek fotolistrik itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, maksud konsep yang pertama itu adalah konsep fotolistrik. Nah, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa itu efek fotolistrik? Nah, efek fotolistrik itu adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, itu biasanya logam, apabila dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung jenis permukaan. Nah, untuk submateri yang akan kita bahas pada kali ini, itu adalah yang pertama mengenai mekanisme emisi. Nah, untuk mekanisme emisi ini biasanya menyangkut tentang foton atau cahaya, karena pembahasan kita tentang adalah fotolistrik, listrik cahaya. Berarti kita pada mekanisme emisi ini sekarang lebih mengacu kepada foton. Foton dari sinar ini memiliki energi yang karakteristiknya dapat ditentukan oleh frekuensi cahaya. Ya, karena asal katanya adalah foton, makanya lebih ditentukan oleh frekuensi cahaya. Nah, pada mekanisme emisi ini, dalam proses photoemission-nya atau proses fotoemisi, jika elektron dalam beberapa bahan menyerap energi dari satu foton, dan dengan demikian melebihi banyaknya energi daripada fungsi kerjanya atau energi ikat dari elektron dari materi yang ia keluarkan. Begitu, itu sekilas tentang mekanisme emisi. Yang kedua yaitu tentang deskripsi matematik. Nah, pada deskripsi matematik ini kita lebih menyangkut ke pembahasan di mana energi kinetik maksimum dari sebuah elektron, ya, dari sebuah elektron, di mana kata kuncinya adalah energi kinetik bernilai positif jika dia harus memiliki frekuensinya lebih besar dari frekuensi nolnya untuk efek fotolistrik terjadi. Atau F0-nya itu adalah frekuensi ambang logam yang dimiliki. Nah, untuk yang ketiga itu adalah mengenai tentang si potensial penghenti. Nah, potensial penghenti ini merupakan hubungan
antara arus dengan tegangan listrik. Merupakan arus dan tegangan listrik, di mana diterapkan pada gambar efek fotolistrik yang di samping ini, yang di sebelah kiri teman-teman bisa lihat. Nih. Nah, ketika efek fotolistrik atau potensial penghenti ini terjadi, ini biasanya kita ibaratkan pada sebuah piringan P dan piringan Q. Nah, lalu apa sih hubungannya antara kedua piringan ini? Nah, ketika dia mencapai kecepatan maksimum, maka fotoelektron yang dipancarkan itu tidak tergantung pada intensitas cahaya insiden. Oleh karena itu, tegangan menghentikan bervariasi secara linear dengan frekuensi cahaya, tapi tergantung pada jenis bahan. Itu ya kata kunci untuk potensial penghenti. Nah, berikutnya adalah 3 langkah model. Nah, 3 langkah model ini sebenarnya panjang kata-katanya, makanya terus singkat aja. Yang pertama itu adalah inner efek fotolistrik. Yang kedua itu adalah balistik transportasi. Yang ketiga, elektron melarikan diri dari bahan permukaan. Nah, kalau untuk formulasinya sendiri, teman-teman bisa lihat pada layar. Itu terbagi atas 4 formulasinya atau rumusnya. Yang pertama itu adalah rumus energi kinetik efek fotolistrik, di mana dia EK atau energi kinetik sama dengan elektron dikali dengan V0 atau potensial hentinya. Nah, kalau elektron itu biasanya bersimbol C. Kalau V0 itu biasanya karena dia potensial ya, dilambangkan dengan volt atau V. Nah, untuk frekuensi ambang itu dilambangkan dengan F0. F0 sama dengan Pi per H. Pi ini adalah ketentuan fisika. Ketentuan fisika atau pada efek fotolistrik ini, Pi ini diartikan sebagai fungsi kerja dari sebuah efek fotolistrik. Nah, yang ketiga itu adalah rumus energi kinetik pada teori kuantum. Nah, pada teori ini, energi kinetik itu sama dengan H dikali F dikurang dengan Pi. Nah, Pi ini bisa karena rumus ambang batas tadi adalah F0 sama dengan Pi per H. Nah, kalau kita mau mencari Pi, berarti F0 dikali H atau H dikali F0. Makanya kayak seperti ini rumus turunannya. Maka EK sama dengan HF dikurang HF0. Nah, karena dalam kondisi saat ini H-nya sama, diibaratkan sama atau dimisalkan sama, makanya H-nya bisa dikeluarkan dari rumus tersebut. Nah, makanya makanya EK sama dengan H dikali F dikurang F0. Nah, oke, sampai sini paham ya teman-teman untuk mengenai turunan formulasi dari teori kuantum. Nah, selanjutnya rumus panjang gelombang. Nah, kalau panjang gelombang itu kalau kita tarik lagi atau recall lagi pembelajaran fisika sebelumnya, itu lebih ke lambda. Makanya panjang gelombang di mana-mana kalau pada pembelajaran getaran dan gelombang F0 P0 itu diibaratkan dengan lambda 0 itu diibaratkan dengan panjang gelombang. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kalau nggak salah pernah disinggung untuk panjang gelombang itu ada hubungan dengan kecepatan cahaya. Makanya lambda 0 itu sama dengan C per F0. Nah, tadi F0 tadi rumusnya adalah Pi per H, ya kan? Pi per H. Makanya bisa rumus berikutnya menjadi H kali C per Pi. Nah, itulah turunan formulasi dari efek fotolistrik ini. Pada kondisi ini, rumus untuk efek fotolistrik bisa di otak-atik asalkan dia tidak mengubah jalurnya. Oke. Nah, untuk memahami konsep ini, teman-teman, kita akan lanjut ke contoh soal. Ayo berlatih. Sebuah foton memiliki panjang gelombang. Nah, memiliki panjang gelombang. Panjang gelombang tadi
artinya adalah lambda atau 0,4 nanometer nm dan menabrak elektron yang berada dalam keadaan diam. Oke. Dan memantul kembali dengan sudut 150 derajat ke arah asal atau tetanya. Tentukan kecepatan serta panjang gelombang foton sesudah mengalami tumbukan. Nah, berarti ini lebih menyangkut kepada lambda keduanya karena dia sesudah mengalami tumbukan. Nah, mari kita otak-atik. Bisa teman-teman lihat pada penyelesaiannya. Laju foton adalah laju cahaya dalam vakum dan kosong, yaitu C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini adalah ketetapan dari kecepatan cahaya. Rumus yang digunakan untuk menghitung panjang gelombang setelah tumbukan. Nah, ini dia. Lambda 2 dikurang lambda 1 sama dengan H dikali 1 kurang cos theta per MC. Nah, karena kita mencarinya adalah panjang gelombang setelah tumbukan, makanya lambda sama dengan ini ketinggalan pi-nya. Pi1 tambah H1 kurang cos theta per MC. Nah, tadi nanometer. Nano itu adalah 10 pangkat min 10, maka bisa dimasukkan dalam ini 4 kali 10 pangkat min 10 M ditambah hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 1 kurang cosnya tadi 150, M-nya 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali dengan C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini otak-atik dan hasil akhirnya adalah lambdanya 4,05 Armstrong. Oke, kita lanjut ke penerapan. Nah, untuk penerapan ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ramadita Melda. Kepada Ramadita, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi mengenai penerapan konsep efek fotolistrik. Di sini saya izin mematikan kamera karena jaringan di sini kurang stabil. Baiklah, kita masuki saja penerapan dari konsep efek fotolistrik ini. Yang pertama yaitu kalkulator. Kalkulator menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik yang menjadi sumber energi kalkulator ini. Yang kedua, dubbing film. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Dan yang ketiga, kamera CCD atau Change Couple Device dan pemindai kode batang atau barcode. Kamera digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan pemindai kode batang atau barcode yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau di layar ponsel kita. Yang keempat, mesin fotokopi. Cara kerja dari mesin fotokopi ini adalah lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder fotosensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui 2 buah roll panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempel erat pada kertas. Dan seterusnya, drum akan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ramadita yang telah menjelaskan tentang materi penerapan efek fotolistrik. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada konsep efek Compton, di mana yang akan dijelaskan oleh
rekan saya Ines Koryavera. Kepada Ines, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya Ines mohon maaf mematikan kamera karena takut nanti pas menjelaskan tiba-tiba keluar dari Zoom. Nah, di sini Ines akan menjelaskan mengenai konsep efek Compton. Efek Compton ini merupakan peristiwa terhamburnya foton yang lebih dikenal sebagai sinar X. Nah, sinar X ini merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombangnya berkisar antara 10 nanometer sampai 100 pikometer. Nah, sinar X ini merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, gelombang panas, dan juga cahaya sinar ultraviolet. Tetapi, ia mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Sinar X ini ditemukan oleh seorang sarjana fisika berkebangsaan Jerman, yaitu W.C. Röntgen pada tahun 1895. Nah, sinar X ini juga memiliki sifat-sifatnya, yaitu sifatnya yang pertama, ia mempunyai daya tembus yang tinggi, kemudian ia mempunyai panjang gelombang yang pendek, yaitu panjangnya sekitar 1/10.000 panjang gelombang yang tampak oleh mata. Kemudian, ia mempunyai efek fotografi dan juga ia memiliki sifat berionisasi. Selanjutnya, yaitu proses terjadinya sinar X. Proses terjadinya sinar X ini yaitu di dalam tabung Röntgen ada katoda dan anoda. Nah, bila katoda itu dipanaskan lebih dari 20 derajat Celcius, maka ia akan menyala dan menghantarkan listrik. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari sinar X. Manfaat sinar X ini pada kehidupan manusia dapat dilihat dari berbagai bidang, yaitu diantaranya bidang kesehatan, bidang perindustrian, bidang penyelidikan, dan juga banyak kegunaan lainnya. Kalau dilihat dari bidang kesehatan, sinar X ini biasanya digunakan sebagai radiograf. Nah, sinar X ini dapat menjadi alternatif untuk para dokter dalam melihat bentuk kedudukan tulang-tulang manusia. Yang selanjutnya, dalam bidang kesehatan, sinar X ini digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker atau yang biasa disebut dengan radioterapi. Sedangkan dalam bidang perindustrian, sinar X ini digunakan dalam rekahan pipa logam dan juga untuk memeriksa retakan pada struktur plastik dan getah pada industri perindustrian. Kemudian dalam bidang penyelidikan. Nah, dalam bidang penyelidikan, sinar X ini dapat digunakan untuk menyelidik struktur hambur dan jarak pemisahan antara atom-atom. Sedangkan kegunaan lain dari sinar X ini dapat digunakan sebagai suatu objek dari pendeteksi untuk seni-seni purbakala atau benda-benda sejarah lainnya. Lanjut, yaitu mengenai formulasi dari efek Compton ini. Slide selanjutnya, yuk. Formulasinya di sampingnya, Nes. Oh ya, formulasi dari efek Compton ini yaitu memiliki dua. Yang pertama dengan menggunakan rumus pada persamaan Einstein. Nah, rumusnya ialah E, yang mana E itu merupakan energi, sama dengan M dikali C. M ini merupakan massa, dan C dikali C itu merupakan kecepatan cahaya. Kemudian, yang kedua yaitu menggunakan rumus energi foton Planck. Nah, yaitu rumusnya E sama dengan H dikali F. Kemudian diturunkan menjadi P sama dengan H dikali F, diturunkan lagi menjadi P sama dengan H per lambda. P itu merupakan momentum foton, sedangkan F merupakan frekuensi gelombang elektromagnetik, dan H merupakan tetapan Planck, dan lambda merupakan panjang gelombang foton, sedangkan C merupakan laju cahaya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh soal. Contoh soalnya yaitu ayo berlatih, yang mana sebuah foton memiliki panjang gelombang. Panjang gelombang ini berarti lambdanya, yaitu nilainya 0,4 nanometer, kemudian menabrak elektron yang berada dalam keadaan diam, dan kemudian memantul kembali dengan sudut 150 ke arah asal. Nah, pertanyaannya, tentukan kecepatan serta panjang gelombang foton sesudah mengalami tumbukan.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, perlu kita ketahui bahwa laju foton adalah laju cahaya dalam vakum, yaitu memiliki nilai C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, rumus yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini, yaitu kita menghitung panjang gelombang setelah tumbukannya, di mana rumusnya ialah lambda 2 dikurang lambda 1 sama dengan H dikali 1 dikurang cos theta per M dikali C. Nah, kemudian menjadi lambda 2 sama dengan H dikali 1 dikurang cos theta per M dikali C, menjadi lambda 2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat 10 meter ditambah 6,63 dikali 10 pangkat 34, kemudian dikali 1 dikurang cos 150 derajat per 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kilogram dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, menghasilkan 4 dikali 10 min 10 meter ditambah 2,43 dikali 10 dan dikali 1 ditambah 0,866 dan hasil akhirnya yaitu lambda 2 ialah 4,05A. Baiklah, sampai di situ yang dapat Ines jelaskan. Ines kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ines yang telah menjelaskan tentang efek Compton. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan konsep efek Compton yang dijelaskan oleh Ramadita. Kepada Rama, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep efek Compton. Lanjut yuk. Yang pertama yaitu spektroskopi gamma. Sinar gamma adalah sinar yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Sinar ini dihasilkan dari bahan radioaktif sehingga untuk mengetahui keberadaannya perlu menggunakan alat detektor. Detektor yang digunakan untuk menangkap sinar gamma adalah NAI atau TI. Ketika sinar gamma dikenai detektor yaitu efek fotolistrik, efek Compton, dan bentuk pasangan efek fotolistrik dapat terjadi pada sinar gamma yang mengenai elektron di kulit pada atom. Yang kedua yaitu Compton teleskop. Teleskop Compton atau yang lebih dikenal sebagai COMTEL adalah perkembangan dari teleskop pancar Compton. Terdapat dua instrumen yang terdapat pada teleskop pancar Compton. Pada tingkatan atas terdapat sebaran kosmik yang merupakan elektron dalam suatu sintilator menyebarkan sinar gamma Compton. Selanjutnya, di tingkat kedua, bahan sintilator tersebut menyerap foton tersebar yang membuat foton akan bergerak secara sendirinya ke bawah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelum kepada Rama telah menjelaskan tentang penerapan dari efek Compton. Misalnya adalah mengenai kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Nah, kesimpulannya adalah penerapan efek fotolistrik, efek Compton dalam kehidupan sehari-hari sangatlah masif dan dapat dengan mudah kita dapatkan di sekitar, dikarenakan melalui teorema-teorema ini kita dapat menghasilkan alat-alat yang sangat berguna dalam mempermudah urusan manis seperti efek fotolistrik digunakan pada dubbing film, tabung foto pengganda, diode laser, foto, sel surya, dan serta efek Compton yang digunakan untuk teleskop Compton atau COMTEL, NCT, dan sinar X digunakan dalam dunia kesehatan, bidang perindustrian, bidang keamanan atau security, bidang kesenian, dan bidang pertanian. Oke, itu kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan, yang telah menyimak pembahasan materi kita pada hari ini tentang konsep efek fotolistrik dan efek Compton. Dan bagi teman-teman, jika ada kritik, saran, dan tambahan materi, serta ada pertanyaan, silakan. Ingin memberikan kritik dan saran, moderator? Ya, boleh kepada Miguel P. Baik, terima kasih, moderator. Mohon maaf sebelumnya, izin mematikan kamera. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melty, izin memberikan kritik dan saran kepada kelompok penyaji. Nah, itu mengenai makalah kelompok penyaji. Itu sudah sangat bagus, namun alangkah baiknya pada gambar itu diberi keterangan dari gambar tersebut agar lebih jelas. Dan pada daftar pustaka
hendaknya itu diurutkan sesuai abjad sebagaimana aturan dalam pembuatan daftar pustaka yang ada agar makalahnya lebih rapi lagi. Nah, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Melty telah memberikan kritik dan saran untuk kelompok kami. Dari teman-teman ada juga yang menyampaikan kritik dan saran serta tambahan materi. Silakan atau langsung ke pertanyaan juga boleh. Izin memberi kritik saran Trio. Ya, silakan kepada Riri. Oh, itu Riri mau nanya, apa tuh untuk contoh soal yang Trio sebutin tadi tentang efek fotolistrik sama konsep efek Compton itu sama soalnya. Contoh soalnya. Itu gimana tuh, salah atau gimana gitu? Sekian Baik. Baik, terima kasih sebelumnya Riri. Untuk contoh soal dari efek fotolistrik sama efek Compton itu ada kesalahan dalam uploadnya. Jadi ada kesamaan soal. Mungkin nanti diperbaharui lagi. Nanti atau di grup nanti akan disampaikan soal yang efek Comptonnya seperti apa atau efek fotolistriknya seperti apa. Terima kasih Riri. Ya, sama-sama. Baik, dari teman-teman ada juga yang ingin memberikan kritik dan saran ataupun tambahan. Jika tidak ada, kita akan langsung berpindah kepada WA Group untuk sesi tanya jawab. Apakah masih ada teman-teman kritik, saran, ataupun tambahan materi? Baik, ditanya lagi sekali lagi pada teman-teman, apakah masih ada penyampaian kritik, saran, dan tambahan materi untuk sesi kita pada hari ini? Jika ada, langsung saja unmute mikrofonnya. Baik, dapat Trio ambil hipotesis sementara. Sepertinya teman-teman tidak ada ingin menyampaikan kritik, saran, dan tambahan materi. Nanti jika masih ada ingin penyampaian kritik, saran, dan tambahan materi, nanti kita langsung ya diskusinya dalam grup ya. Setelah ini kita langsung masuk ke pindah WA Group. Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kritik, saran, dan tambahan materi pada sesi kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 5 untuk mengenai konsep efek fotolistrik dan efek Compton. Mohon maaf dan kami undur diri. Jika ada kesalahan, penyampaian materi, kata-kata, dan segala macamnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Mengaji. Sama-sama.